Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Kali ini saya tidak akan menyampaikan motivasi apa-apa. Saya hanya ingin memberikan sedikit opini, pendapat saya berkaitan dengan tahun 2020 ini adalah tahun di mana kita akan mengadakan pemilihan kepala daerah. Akan lahir banyak pemimpin-pemimpin baru atau pemimpin yang sudah pernah memimpin lagi dalam periode ini. Nah, dengan ajang pilkada ini tentu saja setiap pemimpin akan berkampanye, menyampaikan janji-janji politiknya supaya dipilih lah oleh masyarakat, ya kan. Berbagai macam cara akan dilakukan setiap orang supaya dia bisa menang dalam pemilihan dan menjadi pemimpin di masyarakat. Itu memang sudah begitu caranya, ya kan, sudah begitu lumrahnya. Cuma setelah menjadi pemimpin ini itu baru pertanyaannya. Kalau sekedar cara untuk menjadi dipilih ya bisa lah macam-macam caranya. Kalau menang ya syukur, kalau kalah ya terimalah nasib ya. Kalau sudah menang nih, bagaimana dia berperilaku, bersikap kepada apa amanah yang dia terima sebagai seorang pemimpin. Kalau menasehati para pemimpin ini kayaknya nggak cocok juga. Kenapa? Kita mau nasehati siapapun yang jadi pemimpin ini nanti, mereka akan jawab, oh nggak usah nasihati saya lah, saya ini sudah tahu, saya ini sudah baca banyak buku, saya sudah punya banyak pengalaman hidup, ya kan? Kita nasihati juga percuma, karena bisa jadi referensi mereka, pengetahuan mereka tentang pemimpin harus begini, harus begitu, bisa jadi mereka merasa lebih banyak, lebih tahu soal kepemimpinan. Tapi ternyata kalau kita lihat antara apa yang diketahui dengan apa yang terjadi di lapangan dan bagaimana implementasinya itu berbeda. Tidak semua orang yang sudah merasa tahu kriteria pemimpin yang bagus, yang hebat itu serta-merta menjadi pemimpin yang bagus dan yang hebat. Tidak seperti itu. Sudah terlalu banyak orang-orang yang hafal luar kepala kriteria pemimpin hebat, begitu mimpin nggak hebat juga. Tidak juga menjadi pemimpin yang membawa kemaslahatan, membawa kemakmuran untuk masyarakat yang dipimpinnya. Jadi sekedar pengetahuan saja tidak cukup, wahai para pemimpin. Dan saya yakin Anda juga sudah tahu itu ya kan? Sudah tahu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, pemimpin itu tidak perlu terlalu banyak sebenarnya teknik-teknik dan teori-teorinya. Karena pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang dicintai oleh orang-orang yang dipimpinnya. Seluruh masyarakat, semua lapisan masyarakat mencintai dia. Karena apa? Karena mereka bisa merasakan hasil kepemimpinannya. Mereka bisa merasakan manfaat yang besar dari keberadaan seorang pemimpin. Nah, kalau yang mencintai pemimpin itu hanya segelintir orang yang merasa mendapat keberuntungan karena dekat kepada pemimpin itu bukan pemimpin yang dicintai. Tapi juga faktanya begitu, banyak sekali orang yang cinta kepada pemimpin, seorang pemimpin, ngomong yang bagus-bagus, ya karena dia dapat keuntungan dari pemimpin itu. Dan yang ngomong itu adalah orang-orang terdekat saja, bukan semua masyarakat. Dan memang tidak mungkin juga, tidak ada pemimpin ya kan yang bisa berbuat untuk menyenangkan hati, memuaskan hati semua masyarakatnya, nggak mungkin. Tidak ada pemimpin yang bisa seperti memuaskan hati 100% masyarakatnya, nggak ada. Tapi tetap pemimpin itu harus berjuang 100% untuk mensejahterakan masyarakatnya. Terlepas dari masyarakat itu berterima kasih, senang, atau tetap nyinyir, ya sudah tetap harus dijalani. Tapi rasanya memang pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang dicintai. Di mana pemimpin itu adalah orang-orang yang
hadir di tengah masyarakatnya, tahu kesulitan masyarakatnya, turun ke masyarakatnya. Jadi bukan sekedar pemimpin-pemimpin yang mengetahui keadaan masyarakatnya berdasarkan laporan, atau biasanya juga begini nih, para staf, orang-orang terdekat, pejabat-pejabat di bawah itu setiap ngomong kepada masyarakat, wah pemimpin kita ini sudah berusaha keras, dia sangat mencintai rakyat, dia berjuang. Itu yang bilang kan stafnya, orang-orang bawahannya, yang bilang bukan masyarakat. Harusnya masyarakat yang ngomong gitu, bukan staf, bukan bawahan, bukan orang-orang dekat. Bukan, yang harus bicara dan harus memahami atau paling objektif untuk mengatakan bahwa dia berjuang keras ya masyarakat, bukan juru bicaranya atau pejabat-pejabatnya, karena yang merasakan ini masyarakat. Jadi kita bayangkan bagaimana mungkin pemimpin itu dicintai kalau dia hidup bekerja hanya untuk segelintir orang, membahagiakan segelintir orang, bukan untuk masyarakat. Dan masyarakat tidak pernah tahu dia kerja apa enggak sih. Tiba-tiba meskipun kita sudah membuat begitu banyak macam produk-produk, fasilitas-fasilitas yang sebelumnya nggak ada. Jadi, tapi kalau kita tidak dicintai masyarakat, karena masyarakat tidak merasa kita pemimpin itu adalah bagian dari mereka, maka rasanya pemimpin itu gagal. Pemimpin yang dicintai adalah pemimpin yang orang selalu mengenang dia sebagai problem solver. Waktu dia mimpin, aduh benar-benar deh, saya ini selama ini susah nyekolahin anak saya gitu. Begitu dia mimpin, anak-anak bisa sekolah. Dulu susah benar cari makan. Begitu dia jadi pemimpin, kita semua mudah untuk bekerja mencari rezeki. Dulu waktu sebelum dia mimpin, itu tempat kita itu ya ampun kotor, ngurus apa-apa susah, repot segala macam. Begitu dia mimpin, lingkungan kita menjadi bersih, semua teratur. Yang bagian pelayanan masyarakat juga bekerja dengan bagus, tidak ada pungli-pungli. Ini enggak. Begitu dia jadi pemimpin kok pungli makin banyak, ngurus apa-apa susah. Itu tidak mungkin dicintai oleh masyarakat. Jadi sebenarnya kalau pemimpin itu sudah berbuat yang terbaik dan masyarakat tahu itu, dia berjuang keras untuk itu, maka masyarakat juga pasti bisa memaklumi lah kalau ada hal-hal yang tidak sempurna. Tapi benar-benar masyarakat lihat benar, tahu benar, bukan hanya dengar dari berita, bukan hanya dengar dari staf, juru bicara, bawahan bahwa dia bekerja, tapi masyarakat lihat langsung. Dia hadir di tengah masyarakat. Dia memahami kesulitan orang. Dia berempati karena dia ada di hati masyarakat. Jadi sebenarnya janjinya nggak perlu hebat-hebat lah. Tapi karya nyata bukan hanya bentuk fasilitas fisik, tapi sesuatu yang bersifat batin, kenyamanan batin yang bisa dirasakan masyarakat. Ya tentu saja salah satunya adalah dari keberadaan hal-hal yang sifatnya fisik. Tapi tetap ujung-ujungnya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang memang niatnya sungguh-sungguh untuk berbuat baik. Kalau niatnya benar-benar hanya mencari keuntungan, mencari apa dan apapun namanya, dan apapun citra yang ingin ditampilkan, tetap diusahakan citranya itu baik. Kalau dia benar-benar tidak baik, maka tetap ujung-ujungnya dia akan menjadi orang yang tidak dicintai oleh masyarakat. Pasti tahu ujung-ujung akhir-akhirnya ketahuan lah. Sebenarnya ini bukan serius untuk melayani masyarakat, tidak serius untuk menjadi pemimpin yang berjuang untuk rakyat. Kenapa? Cuma sekedar lip service, menciptakan promosi-promosi, bahasa-bahasa iklan lah, supaya
dirinya dikatakan baik padahal dia sebenarnya belum tentu baik. Jadi mudah-mudahan di tahun 2020 ini dan kapanpun, sampai kapanpun, bahkan termasuk siapapun yang sedang memimpin saat ini, mudah-mudahan betul-betul menjadi orang-orang yang bekerja hidupnya itu 100% untuk kesejahteraan masyarakat dan bekerja atas dasar keyakinan bahwa pekerjaannya itu ibadah, dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak akan khianat karena setiap langkahnya, kata-katanya, tindakannya, pikiran bahkan niatnya, dia sadar bahwa itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia jaga jangan sampai dia jadi pemimpin yang khianat. Pemimpin yang di dunia ini dielu-elukan, pada saat akhirnya di akhirat baru ketahuan. Pada akhirnya dia akan mendapatkan hukuman dari hal-hal yang buruk yang selama ini dia sembunyikan. Tapi terlanjur menciptakan image yang hebat-hebat di mata manusia. Sekian, selamat kepada para pemimpin. Semoga selalu menjadi pemimpin yang amanah dan dicintai oleh masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.